Bab 360, Sutra Abadi. Otakmu gak waras ya? Untungnya, aku sudah suruh putriku untuk menceraikanmu. Orang sepertimu tidak bisa berkembang sama sekali, jadi harusnya dikurung di rumah sakit jiwa saja. Ucap Cahya dengan sinis. Hardi mencibir dan berkata, "Istriku, dia sudah menghabiskan uangnya. Ketika keluarga Baskara memeriksa rekeningnya, mereka pasti akan memberinya pelajaran. Ngapain kita khawatirkan nasib pecundang itu?" Vero sangat tidak tega, tetapi barang itu sudah dibeli oleh Agam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia meminta stafnya untuk melelehkan pagoda berlapis emas di depan umum. Begitu sutra emas yang melilit pagoda itu menyentuh nyala api, lilitannya langsung meleleh seperti es. Semua orang menatap Agam dengan ekspresi menghina, menunggu Agam sadar akan perbuatan bodohnya. Tidak lama kemudian, lebih dari setengah pagoda berlapis emas sudah dibakar, hanya menyisakan lapisan terakhir. Staf melakukan kalsinasi intensif dengan senapan, tetapi terjadi keanehan. Di bawah nyala api, ada sutra emas setipis rambut yang tidak meleleh dalam kobaran api, selain itu juga memancarkan hijau keemasan yang samar. Itu, sepertinya harta karun. Beberapa orang yang sudah lama bergelut dalam bidang ini pun berseru begitu mereka melihat cahaya yang dipancarkan oleh benang sutra. Vero pun tampak agak tertegun dan mendesak staf. "Cepat bakar! Cepat!" Beberapa saat kemudian, sisa dari pagoda berlapis emas selesai dibakar menjadi genangan cairan emas, menyisakan satu benang sutra hijau keemasan sangat mencolok. Seorang staf menjepitnya dengan pinset dan mengkalsinasinya dengan senapan untuk sisa lapisan emas yang masih menempel. Setelah selesai, hasilnya adalah benang sutra hijau keemasan yang hampir mencapai 3 meter. "Cih, aku kira ada harta karun yang bagus. Ternyata hanya sepotong benang emas. Benda itu pantas dihargai harga 600 miliar? Cahya mencemooh. Sambil berbicara, dia melihat ke arah kerumunan dan mendapati bahwa tidak ada yang tertawa. Kemudian, Cahya melihat wajah Vero yang penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin menaklukkan yang tidak bisa disembunyikannya. Vero menarik napas dalam-dalam. Tatapannya tertuju pada Agam dengan penuh semangat seperti bola api dan dia berkata, "Aku akan membelinya darimu dengan harga 6 triliun, jual benda itu padaku. Seutas benang itu 6,5 triliun. Cahya tampak bingung, lalu tiba-tiba berkata, "Oh, aku ngerti sekarang. Kalian sudah bersekongkol, bukan? Agam, kamu benar-benar tidak tahu malu, metode tercela seperti ini pun kau gunakan. Sampai menggunakan nominal sebesar itu, kamu benar-benar pintar berakting. Diam!" Seorang pria tua mendorong kerumunan itu. Meskipun dia terlihat marah, matanya tidak pernah lepas dari benang sutra dan dia bergumam, "Sutra abadi, aku tidak akan melihat harta seperti ini dalam hidupku. Mulai saat ini, aku tidak ada penyesalan apapun dalam hidup ini." Cahya mengutuk. "Siapa sih orang tua sekarat itu? Mau ngapain kau? Minggir! Lancang! Beliau adalah pengelola pasar setan dan sekaligus kolektor paling terkenal dari generasi kita. Tuan Baham merupakan orang nomor 1 dalam bidang ini di Provinsi S. Ketenarannya bahkan sampai ke seluruh negeri. Beraninya kamu lancang ke beliau. Mau cari masalah ya?" Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memarahi Cahya. Mereka semua terlibat dalam bidang ini dan sangat mengagumi pria tua itu. Begitu melihat ada orang yang berani mempermalukan idola mereka, mereka semua ingin menyingsingkan lengan baju dan menampar wajah wanita tua itu. Cahya melihat bahwa lelaki tua yang barusan dia bentak mengenakan setelan batik dan memiliki wibawa yang luar biasa. Karena takut menyinggung orang penting, dia buru-buru diam dan tidak berani berbicara. "Anak muda, apa aku boleh lihat harta karun ini? Sebentar saja." Tuan Braham memohon, seperti anak kecil yang meminta mainan. "Silakan." Agam agak tersenyum. Tuan Braham mengelap tangan di pakaiannya dan mengulurkan tangan dengan sedikit gemetaran untuk memegang benang sutra itu. Air matanya berlinang dan dia berkata, "Benang emas dengan cahaya hijau keemasan, sesuai dengan catatan di buku kuno, ini memang sutra abadi." Setelah mengatakan itu, Tuan Braham kembali menatap Agam dan memohon, "Anak muda, aku akan membayar 7 untuk sutra abadi ini. Maukah kamu menjualnya?" "Hahaha, ternyata cuma bernilai 70.000. Ejek Cahya. Tuan Braham melirik Cahya dan berkata dengan ekspresi dingin, "Maksudku 7 triliun. "Apa? 7 triliun? Cahya gelagapan dan berteriak tidak percaya. Yang lain juga merasa luar biasa. Namun, beberapa ahli yang sudah senior sama sekali tidak terkejut. Tidak ada benda koleksi biasa yang bisa dibandingkan sutra abadi. Sering disebut sebagai benda abadi. Harta Taois, bahan membundel tali abadi. Semua itu adalah julukan untuk sutra abadi. Jangankan 7 triliun, lebih dari 10 triliun pun pasti akan ada yang beli." Vero berkata dengan marah.
Tuan Braham, Anda keterlaluan sekali. Saya menawarkan 6 triliun, tapi Anda malah menawarkan 7 triliun, jelas-jelas sengaja mau melangkahiku. Adik, bagaimana kalau jual pada saya dengan harga 8 triliun? Hehe, gadis kecil, kalau benda lain aku nggak peduli. Tapi tidak untuk Sutra Abadi, aku tidak akan mengalah. Kalau begitu, aku akan membayar 10 triliun. Melihat kedua orang yang melonjakkan harganya seperti itu, orang-orang di sekitar toko pun merasa pusing. Penambahan harga selalu dalam nominal yang sangat tinggi. 10 triliun? Cahya hampir pingsan karena marah saat menyaksikan adegan ini. Saat ini, dia ingin memukul mulutnya sendiri. Kalau dia tahu bahwa benda itu punya nilai sebesar ini, dia pasti akan menghabiskan 600 miliar untuk membelinya. Andaikan dia beli, mana mungkin Agam bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Baiklah, kalian berdua, tolong jangan berdebat lagi. Aku akan menyimpan ini untuk diriku sendiri. Tidak ada rencana untuk menjualnya. Agam menyela mereka berdua dan berkata tanpa daya. Vero berkata dengan tidak rela. Apa kamu benar-benar tidak akan menjualnya kepadaku? Asalkan kamu menjualnya kepadaku, aku akan menyetujui persyaratan apapun. Agam berkata sambil bercanda. Aku bisa menjualnya kepada kamu. Gratis pun boleh, tetapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Vero buru-buru bertanya. Syaratku tidak banyak. Serahkan dirimu padaku. Agam tertawa. Vero tercengang, tetapi segera memutar matanya pada Agam dan berkata, Adik, umurku hampir bisa jadi ibu tirimu, jangan banyak bercanda lagi. Lagi pula, kalau aku menyerahkan diriku untukmu, sama saja memberikan sutra abadi itu padamu lagi. Jadi kamu dapat orang dan harta dalam waktu bersamaan, kamu benar-benar ahli sekali dalam negosiasi. Cuma bercanda kok. Agam tersenyum dan segera berkata dengan serius. Benda ini memang sangat berguna bagiku. Tidak akan kujual, jadi tolong maafkan aku. Adik, sutra abadi ini sangat berharga, tetapi tidak ada gunanya bagimu. Lebih baik jual saja padaku, oke? Gini deh, akan kupertimbangkan untuk menyerahkan diriku padamu. Gimana? Vero menggelengkan kepalanya. Agam tersenyum. Di tangan orang biasa, sutra abadi memang hanya hiasan. Namun, dia punya penyimpanan semesta yang mencatat semua hal di dunia. Dengan kekuatan Agam, dia sudah membuka seluruh isi buku tingkat berharga lapisan kedua dan bahkan sudah mempelajari beberapa hal di lapisan ketiga. Di lapisan ketiga penyimpanan semesta, yaitu tingkat istimewa. Di dalamnya ada catatan tentang metode pembuatan tali abadi. Bahan utama untuk pembuatan tali abadi adalah sutra abadi. Tali abadi sangatlah kuat. Kalau berhasil dibuat, dia tidak perlu khawatir lagi dengan musuh yang terus berdatangan. Walaupun dia tidak menggunakan tali itu, setidaknya bisa diberikan pada kakaknya sebagai senjata magis dan pelindung tubuh yang sangat kuat. Melihat Agam yang tetap teguh pada keputusannya, Vero pun mendengus ringan dan menyerahkan sutra abadi kepada Agam. Lupakan saja. Siapa suruh aku yang tidak teliti sepertimu? Meskipun dia berkata demikian, tatapannya tetap tidak rela. Agam pun menaruh sutra abadi di sakunya. Semua orang yang melihat adegan ini merasa iri. Di saku itu ada benda bernilai 10 triliun. Siapa yang menyuruhmu menyimpan benda itu? Kembalikan padaku. Agam baru saja memasukkannya ke dalam sakunya, dia bahkan belum mengeluarkan tangannya. Cahya langsung mengulurkan tangan untuk meminta benda itu. Harta yang begitu bernilai, kalau bisa dia dapatkan, dia pasti akan menjadi sangat kaya raya dalam kehidupan ini. Bab 361, benda itu milikku. Istriku, Agam sudah membeli barang itu. Tidak ada hubungannya lagi dengan kita, jadi biarkan saja. Hardi memandang Agam dengan sinis. Apa yang dia beli? Aku yang merusak pagoda berlapis emas itu. Harusnya aku yang membelinya, bukan dia. Cahya memeluk lengannya dan mencibir. Selain itu, dia sudah hidup gratis di rumahku selama setahun, mau gimana pun harusnya balas budi dong. Sutra abadi itu adalah milikku, tidak ada yang boleh mengambilnya. Para penonton melihat adegan ini dengan ekspresi aneh. Pasangan ini sungguh tidak tahu malu, terutama wanita ini, cuma bisa gosip dan ribut saja dari tadi. Agam, kamu dengar nggak? Kamu tuli, ya? Kembalikan! Cahya berkata dengan wajah tidak sabar. Agam berkata dengan ekspresi dingin. Goblok, jangan terlalu serakah, nanti malah celaka. Kalau kalian mendapatkan sutra abadi ini, hidup kalian pasti akan berakhir menyedihkan. Agam tidak khawatir tentang pasangan tua ini. Namun, Citra adalah putri mereka. Dia tidak ingin Citra terlibat dalam masalah ini. Gak usah menakutiku, berikan saja padaku, cepat! Melihat Agam yang tetap tidak mau memberikannya, Cahya pun mengulurkan tangan untuk meraih saku Agam. Di saat itu, seorang pria berjalan keluar dan mendorong Cahya.
Pria itu adalah Wahyu Pradana. Dia telah bersembunyi di kegelapan, mencegah musuh yang mau menyelinap dan menyerang. Dia telah bersembunyi di kegelapan, mencegah musuh yang mau menyelinap dan menyerang Agam. Dia mengenal Cahya dan tahu bahwa Agam tidak akan menyerang wanita ini, jadi dialah yang maju. Siapa orang buta itu? Berani-beraninya mendorongku. Cahya sangat marah, lalu melihat dengan saksama dan mengenali Wahyu. Dia langsung ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri tegak. Wahyu adalah salah satu pemimpin forum niaga teratas di kota Primadona. Cahya juga pernah berbisnis sebelumnya dan tentu saja mengenal orang yang kejam ini. Waktu kamu merusak benda itu, Pak Agam maju untuk membantumu. Bukannya berterima kasih, kamu malah melemparkan semua tanggung jawab padanya. Lupakan saja, Pak Agam orangnya sabar, jadi tidak akan perhitungan dengan tikus licik sepertimu. Tapi begitu kamu melihat Pak Agam memperoleh harta karun yang langka, kamu langsung berubah pikiran dan mau merebut benda itu. Kok bisa ada wanita tak tahu malu sepertimu di dunia ini? Wahyu Pradana berkata dengan ekspresi dingin. Cahya sangat takut dan tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Namun, begitu teringat akan benda yang ada di saku Agam, dia berteriak. Kalau bukan karena aku yang menyebabkan ini, mana mungkin dia bisa mendapatkan harta yang begitu bagus? Ya sudahlah, lupakan saja, aku tidak menginginkan apapun lagi. Agam, kamu bayar saja 5 triliun padaku dan kita lupakan semuanya, oke? Cahya merasa sudah sepantasnya dia menerima itu. Bagaimanapun juga, dia adalah mantan ibu mertua Agam. Bukankah sudah sewajarnya menantunya ini memberikan hal-hal baik kepada ibu mertuanya? Dasar tidak berbakti. Kalau kalian masih punya sedikit hati nurani atau setidaknya tidak begitu jahat padaku sebelumnya, jangankan 5 triliun, 10 triliun pun akan kukasih. Sekarang malah mau minta uang dariku. Jangan harap, kata Agam dengan tenang. Yang dia pedulikan bukanlah uang, tetapi kasih sayang dan kesetiaan. Kalau dia diperlakukan dengan baik, dia tidak akan ragu untuk memberikan segalanya pada mereka. Kalau memperlakukannya dengan buruk, sepeser pun tidak akan diberi. Selain itu, sutra abadi sangat berguna baginya, tentu saja dia tidak akan memberikannya kepada Cahya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu serakah. Jelas-jelas barang itu milikku, tapi kamu bahkan tidak menyerahkan setengahnya padaku. Kamu pelit sekali. Aku yang buta karena sudah menikahkan putriku dengan bajingan sepertimu. Wajah Cahya tampak beringas, dia menangis kepada orang-orang di sekitarnya. Kalian tidak tahu, pada awalnya, putri aku adalah gadis yang begitu baik dan unggul. Tapi malah menikah dia, pecundang yang bahkan tidak punya mobil, tidak punya rumah, dan masih mengandalkan keluarga kami untuk menghidupinya. Sekarang, nasibnya sudah berubah dan berhasil mendekati beberapa bos besar. Dia malah berbalik melawanku dan menolak untuk mengakui siapapun dari keluarga kami. Barusan dia bahkan merebut benda milikku. Tolong bantu Hakimi. Aduh, kenapa hidupku begitu pahit? Wajah Cahya penuh kesedihan. Dia memukuli dadanya dan berteriak karena takut orang luar tidak mendengarnya. Agam, sekarang kamu sudah sukses, jadi nggak mau dengar omongan Kira, bukan? Hardi mengeluarkan ponselnya dan berkata, kalau kamu tidak mau mendengarkan kami, aku akan meminta putriku untuk berbicara denganmu. Hardi juga orang yang kejam. Mengetahui hubungan Agam dan Citra yang dalam, ancaman dengan nama Citra pasti akan efektif. Wahyu mengangkat tangannya dan menunjuk. Ponsel Hardi langsung meledak. Pergi! Kalau kamu berani mengganggu Pak Agam lagi, aku akan membunuhmu. Hardi ketakutan sampai berkeringat dingin. Mulutnya gemetaran dan ingin mengucapkan beberapa kata kasar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun begitu melihat ekspresi Wahyu yang galak dan kejam. Istriku, toh barangnya ada di Agam sekarang. Ayo kita pulang dulu dan pikirkan cara untuk merebutnya. Hardi merasa bersalah. Kenapa kamu tidak berguna sekali? Cahya menatap suaminya dengan ekspresi jengkel. Meski tidak mau, yang bertentangan dengannya di sana sangat banyak. Mau tidak mau Cahya harus mundur terlebih dahulu. Sebelum pergi, Cahya memelototi Agam dan mencibir. Pecundang! Setelah malam ini aku akan memiliki gunung emas. Siapa yang peduli dengan uang busukmu itu? Simpan dan belilah peti mati yang bagus. Setelah mengatakan ini, pasangan itu mendorong kerumunan dan menjauh. Wahyu bertanya dengan suara pelan. Pak Agam, apa perlu dikejar? Agam menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening untuk berpikir. Apa maksud Cahya dengan kalimat itu sebelum dia pergi? Gunung emas?
Di seluruh provinsi es, hanya Gunung Cayan yang memiliki tambang emas. Tapi mereka jelas-jelas menandatangani perjanjian dengan Citra. Apa hubungannya dengan Cahya? Apakah kontrak yang diberikan kepada Citra direbut oleh keluarga Pambudi lagi? Makin Naga memikirkannya, makin dia merasa aneh. Dia meminta Dennis Junaidi untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Vero merasa sangat menyesal karena kehilangan Sutra Abadi, tetapi dia juga dalam suasana hati yang baik. Paling tidak, dia bisa mengenal Agam. Vero dan Agam berbincang sebentar dan Agam pun pergi bersama Milly. Nona, apa kamu mau menghentikannya? Seorang pegawai toko berjalan mendekat, matanya memperlihatkan kekejaman yang sangat berbeda dari identitasnya. Dengan kekuatan kita, walaupun kita membuat pergerakan besar di Provinsi Es, tidak ada yang akan mengatakan apapun, bahkan keluarga Viander sekalipun. Sutra Abadi adalah benda abadi yang sangat berharga. Sangat disayangkan sekali kalau jatuh ke tangan orang lain. Sangat disayangkan sekali kalau jatuh ke tangan orang lain. Diam, kita adalah pedagang, bukan bandit. Vero berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sedingin es, seakan-akan bisa menusuk tulang dan membekukan jiwa. Sekujur tubuh pria itu gemetar dan berkeringat dingin. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dia tahu betul bahwa wanita di depannya ini memiliki status yang sangat tinggi. Tidak peduli siapa dirinya, kalau wanita ini mengucapkan sepatah kata saja, hidupnya bisa berakhir dengan mengenaskan. Sutra Abadi sudah menjadi miliknya. Kalau sampai aku tahu kalian mengganggunya, aku tidak akan mengampuni kalian. Vero berkata dengan lembut. Baik. Vero melihat punggung Agam yang makin menjauh. Matanya yang indah mengungkapkan jejak emosi yang tak bisa dijelaskan. Andaikan anak kakaknya tidak mati, mungkin sudah seumuran dengan Agam. Karena tidak ingin mengganggu, Wahyu pun bersembunyi di antara kerumunan. Agam mengajak Milly berkeliling pasar setan lagi dan tetap tidak menemukan harta karun yang bagus. Di saat dia hendak pergi, Milly tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak jalan? Agam agak bingung. Tiba-tiba, dia merasa seperti tenggelam dan ingin meraih sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Tangannya yang mungil dan lemah mencengkram tangan Agam. Matanya dan alisnya yang indah agak mengerut seperti kesakitan. Agam merasa ada yang aneh dan segera melepaskan kekuatan ilahinya untuk menarik Milly keluar dari kondisinya saat itu. Raut wajah Milly pun pulih dan telapak tangannya penuh dengan keringat. Tanpa menunggu Agam menanyakan apapun, Milly langsung menariknya dan berlari ke sebuah kios. Bab 362, Konflik. Seorang pria tua dengan kain bunga yang melilit kepalanya mengeluarkan benda dari dalam kotak satu persatu. Jelas, dia baru saja tiba. Apa ada yang membuat kalian berdua tertarik? Pilih saja, dijamin harganya terjangkau. Pria tua itu menyeringai. Terlihat deretan gigi kuning dengan noda rokok. Kakek, aku ingin tungku kecil di tanganmu. Milly menahan kegembiraannya. Dia menunjuk tungku tembaga kecil di tangan lelaki tua itu. Tungku tembaga itu memiliki dua telinga dengan motif badan dan kepala naga. Permukaannya diukir dengan pola dan garis teratur, terlihat seperti awan keberuntungan. Permukaan tungku tembaga bertatahkan manik-manik transparan. Warnanya jernih, sama sekali tidak seperti permata. Bentuknya lebih seperti manik-manik kaca modern. Ekspresi Agam tampak serius. Tungku ini tebal dan berat. Sekelilingnya juga dipenuhi aura kuno. Pasti bukan objek biasa. Ini adalah tungku legendaris dari Gunung Putih yang terkenal. Aku membayar harga mahal untuk mendapatkannya. Aku hanya menjualnya kepada mereka yang ditakdirkan. Setelah jeda, lelaki tua itu memandang Milly dari atas ke bawah. Dia mengelus janggutnya dan berkata, Nona, aku pikir kamu ditakdirkan untuknya. Begini saja, kamu dapat menyebutkan harga dan aku akan menjualnya kalau aku pikir itu cocok. Ini, kakek, bisakah kamu menjualnya 1 miliar padaku? Milly berkata dengan hati-hati. Milly tidak punya banyak uang. Kalau tidak, dia pasti akan menawarkan harga lebih tinggi. Berapa? 1 miliar? Orang tua itu terpaku. Dia pikir sudah beruntung jika dia bisa menjualnya seharga 10 juta. Tak disangka, Milly langsung membuka harga 1 miliar. Hal ini membuatnya kaget. Barang-barang ini dibeli oleh lelaki tua itu di stan wisata di kaki Gunung Putih dengan modal 1 juta. Awalnya, dia pikir dia bisa menjualnya maksimal 10 juta sampai 100 juta. Tak disangka, Milly mengejutkannya dengan langsung membuka harga 1 miliar. Tidak bisakah? Kalau begitu, apa 2 miliar cukup? Tanya Milly sambil menggigit bibirnya. Anu, nona kecil, jantung kakekmu ini tidak kuat. Jangan bercanda. Kalau kamu dapat membayarnya langsung, aku akan menjualnya 1 miliar kepadamu. Orang tua itu mengira Milly datang untuk mengolok-oloknya. Lagi pula, bagaimana mungkin ada orang yang baru datang langsung menawarkan harga gila seperti itu?
Oke, aku akan membayar sekarang. Millie sangat senang dan menyerahkan kartu rekeningnya kepada lelaki tua itu. Pembayaran berhasil. Orang tua itu merasa seperti sedang bermimpi. Kakek, aku ambil barangnya, ya. Millie sangat senang. Pria tua itu melambaikan tangannya tanpa mengangkat kepala. Dia terus menatap notifikasi uang 1 miliar masuk di ponselnya. Wajahnya tersenyum cerah. Millie baru saja akan mengambil tungku. Tiba-tiba gelombang serangan menyerangnya. Agam menjentikan jarinya dan mementalkan gelombang serangan itu. Serangan itu berbalik ke tungku tembaga. Tungku tembaga bergetar ringan dan mengeluarkan suara berdengung. Semua orang dalam radius 100 meter terkejut mendengar suara dengungan ringan itu. Aku juga suka tungku tembaga ini. Apa kamu bersedia melepasnya dan memberikannya kepadaku? Terdengar suara wanita yang tersenyum. Seorang wanita yang mengenakan gaun ungu panjang berbingkai emas dengan pola labu obat di lengannya berjalan mendekat. Wanita itu ditemani oleh seorang teman yang tidak asing. Murid Wayan Hendrawan, Setia Hendrawan. Perselisihan di sini menarik tatapan terkejut dari sekitarnya. Mereka tidak mengenal pria berpakaian panjang itu, tetapi mereka mengenal Setia. Sebagai murid dari 4 dokter ilahi wilayah timur, Setia sangat terkenal. Beberapa orang mengenalinya dan terkejut melihatnya mengikuti di belakang wanita itu. Latar belakang wanita ini pasti luar biasa karena bisa membuat murid Wayan mengikuti di belakangnya. Agam menatap wanita itu dan melontarkan satu kata. Maaf, aku sangat menyukai tungku kecil ini. Kalau kamu memberikannya kepada aku akan memberikan imbalan terima kasih yang besar. Wanita itu tersenyum kecil. Dia terlihat seperti ingin berdiskusi, tetapi matanya memandang rendah dan penuh kesombongan. Dia sama sekali tidak menganggap Agam. Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Maaf, kata Agam dengan tenang. Wanita itu sangat terkejut dengan sikap tegas Agam. Dia mengelus lengan bajunya dan dengan sengaja tidak sengaja memperlihatkan pola labu obat di atasnya. Dia berkata dengan nada dingin. Aku akan membayar 3 kali lipat harga tungku kecil itu. Kamu jual atau tidak? Agam menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Selesai berkata, mata Agam mengkilat dingin. Kekuatan ilahi yang kuat melesat seperti panah tajam dan meledak. Agam yang tiba-tiba menyerang menyebabkan ekspresi wanita itu berubah. Namun, wanita ini juga tidak lemah. Cahaya samar menyembur keluar dari tubuhnya membentuk tameng tak terlihat. Tameng ini menghalangi serangan mental Agam. Terdengar suara benturan. Retakan samar muncul di permukaan tameng. Tiba-tiba, tungku tembaga itu bergetar lagi. Gelombang yang ditimbulkannya menghapus kekuatan spiritual mereka. Agam sangat terkejut. Benda ini tidak biasa. Ekspresi wanita itu sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Agam begitu kuat. Jika kekuatan ilahi Agam tidak tiba-tiba menghilang, dia mungkin akan luka berat. Wancang! Setia tidak tahu mereka berdua diam-diam bertarung. Ekspresinya masam dan dia berteriak marah pada Agam. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu menyerang dengan Nona Linda? Kamu cari mati! Agam menekan kekuatan ilahi yang kacau dalam tubuhnya dan melirik wanita itu. Tatapannya tertuju pada Setia dan dia berkata dengan nada datar. Dulu, aku sudah berencana untuk membereskanmu. Sayangnya kamu menghilang. Aku pikir kamu sudah melarikan diri. Melarikan diri? Lelucon! Aku sudah terkenal sejak lama. Aku bisa takut padamu yang hanya penipu dan pecundang. Setia mencibir. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kamu harus segera meminta maaf kepada Nona Linda. Kalau tidak, kamu akan berakhir mengenaskan. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Agam bertanya mencibir. Tidak minta maaf. Kalau begitu, kamu akan menemui malaikat maut. Setia pun membisikkan mantra dan ingin melepaskan serangan mental. Agam agak terkejut. Setelah lama tidak bertemu, kekuatan orang ini meningkat pesat. Sepertinya Setia sudah bertemu orang kuat dan berhasil dekat dengannya. Setia Hendrawan, berhenti! Saat ini juga, Millie menegur. Mata Millie yang indah menunjukkan kemarahan dan berkata, Dia adalah master aku. Aku tidak akan membiarkanmu bersikap kasar padanya. Master? Dia? Pecundang ini? Ekspresi Setia sangat masam. Dia sudah lama menyukai Millie, tetapi sayangnya, bakat Millie jauh di atas orang biasa. Sifat Millie juga dingin dan sombong sehingga sulit untuk mendekatinya. Sekarang Setia sudah mempelajari beberapa metode kultivasi roh. Kekuatannya sudah meningkat pesat. Setia pikir dia bisa membuat Millie kagum, tetapi dia malah dibantah dan dipermalukan di depan publik. Setia sangat tidak terima. Mundur! Saat Setia akan menyerang Agam karena marah dan malu,
nada suara dingin wanita itu terdengar. Mata Setia penuh dengan keengganan, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia terpaksa menekan perasaannya dalam hati dan mundur ke belakang wanita itu. Matanya menatap Agam dengan kejam seperti ular berbisa. Setia telah mengenal Mili selama belasan tahun. Dia belum pernah melihat Mili dekat dengan pria manapun, apalagi melindunginya. Begitu ada kesempatan, aku pasti akan membunuhmu di depan Mili, agar Mili tahu aku lebih kuat dari kamu. Wanita itu menatap Agam lama-lama dan berkata dengan ringan. Namaku Linda Mariadi. Aku dari keluarga Hippocrates. Kamu berasal dari sekte mana? Saat menyebut keluarga Hippocrates, wanita itu sengaja menekankannya. Hal ini supaya Agam menyadari posisinya sendiri. Keluarga Hippocrates? Agam sangat kaget. Keluarga Hippocrates telah ada selama ribuan tahun dan merupakan keluarga kedokteran tersembunyi dan salah satu keluarga kuno di Indonesia. Kemampuan mereka melampaui sekta besar seperti sekta Angsa Putih dan sekta Kudus. Agam tidak tahu banyak tentang keluarga Hippocrates. Namun, dia tahu ada keberadaan yang disebut Hippocrates Muda. Dia merupakan saingan kuat dalam kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Tak disangka mereka akan berkonflik dengan keluarga Hippocrates sebelum kompetisi dimulai. Sepertinya tidak akan mudah untuk memenangkan kompetisi kali ini.